Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizka Mutia Amalia, mahasiswa Psikologi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari materi psikologi positif, yaitu tentang gratitude. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu gratitude? Gratitude adalah berterima kasih, bersyukur, dan berbahagia sebagai respon penerimaan karunia. Baik karunia yang dirasakan oleh seseorang secara nyata, dalam keadaan nyaman, aman, dan terjadi secara alamiah, maupun ketika mendapatkan sebuah tekanan atau situasi yang kurang menyenangkan dari orang lain, atau bahkan dari lingkungannya. Nah, pada dasarnya gratitude adalah sebuah emosi, yaitu perasaan menyenangkan dan bersyukur atas pemberian dan manfaat yang didapatkan. Nah, gratitude ini tuh merupakan salah satu bentuk perilaku dari emosi negatif lainnya. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek gratitude menurut Watkins, Uhder, dan Pikinevsky pada tahun 2015, yaitu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, ada seseorang yang bersyukur ketika mengalami peristiwa positif atau intensity. Terus yang kedua, ada seseorang yang cenderung memiliki untuk yang bisa menimbulkan dan tindakan kebaikan sederhana. Terus yang ketiga, ada kemampuan memaknai jumlah dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang membuat seseorang merasa bersyukur. Misalnya, merasa bersyukur atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan, serta jumlah orang-orang itu dapat memberikan dampak terhadap bentuknya rasa syukur, seperti orang tua, teman, keluarga, atasan, atau bahkan dari mentor. Nah, adapun manfaat gratitude menurut riset psikologi itu meliputi berbagai aspek positif untuk kesehatan mental. Antara lain, yang pertama ada memperbaiki kualitas tidur dan kesehatan fisik. Terus yang kedua ada mengurangi stres dan meningkatkan ketahanan psikologis dalam menghadapi tantangan hidup. Terus yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan, termasuk penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi. Terus yang terakhir tentunya pasti yaitu memperkuat iman dan kualitas hubungan sosial. Bagaimana sih contoh penerapan dalam kehidupan nyata buat gratitude journaling ini? Nah, contoh gratitude journaling itu sendiri tuh kayak yang nulis biasa, tapi ya bukan sembarang asal nulis dan bukan yang susah-susah banget gitu. Kayak tugas sekolah, tugas kuliah, ataupun tugas kerjaan. Nah, itu tuh kayak kita nulis cukup apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, dan apa yang kita alami di hari itu. Tapi ya bukan yang kayak diary, yang kayak dear diary hari ini aku senang banget, dear diary hari ini aku sebel banget ketemu banyak orang. Bukan yang seperti itu. Jadi gratitude journal itu kayak kita tuh nulis hal yang kita syukuri setiap hari. Dan itu tuh dimulai dari mana? Ya cukup mulai dari 3 hal yang kamu syukuri di hari itu. Nah, itu tuh gak perlu hal-hal yang besar. Ya sederhana saja kayak aku bersyukur karena hari ini aku bisa bangun pagi dan aku enggak telat berangkat kuliah. Terus juga aku bersyukur hari ini aku bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan. Nah, itu tuh udah cukup banget buat ngingetin ke diri kita sendiri kalau hidup itu enggak seburuk itu. Dan itu tuh cocok banget buat kalian yang sering overthinking, ngerasa hidup tuh banyak kurangnya, ngerasa hidup tuh nggak bahagia. Dan itu juga cocok karena apa? Karena kita itu dilatih fokus untuk melihat ke hal-hal yang positif, bukan melihat kekurangan yang terjadi saat ini sama kita. Dan juga itu kita dilatih fokus melihat apa yang kita punya saat ini. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.